Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa hibati wa muslimin wa ilaikum al-katul qabil wa jami'at tabi'in wa jumlahillah wa ilahi nama kana wa hadis mufassirin khususan syekh Al-Albani wa syekh Al-Albani wa syekh Al-Araji wa syekh Al-Qutubi wa syekh Ibnu Katsir wa syekh Al-Mahdi wa syekh Al-Muslim wa syekh Al-Tamal wa syekh Al-Shawi wa syekh Al-Mahdi wa syekh Al-Nawawi wa syekh Mustafa Al-Rawi wa syekh Al-Rashid wa syekh Al-Sha'bi وشيخ الطاوله وشيخ عبد الشهيري وشيخ محمد يوسف وشيخ الرشيد وخصوصا لكي بشري مصطفى الغلام وبلغ مشايخنا مشايخنا شوق الله الفاتحه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat kaliatus pitung dosa gangsal. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislu ar-riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Alladzina utawi wong yakuluna kang padha mangan sapa si alladzina ar-riba ing riba. Iku layakumuna ora tangi sapa si alladzina illa kama yakumu kejaba kaya oleh tangi sapa alladzi wong yatakhabbatuhu kang jengkangaken sapa ing alladzina sapa asyaitanu setan minal masyi saking edan. Zalika utai mengko menungkono ikop niku siksa
Iku bi annahum kelawan seduhune alladzina iku qalu ngucap sapa si alladzina innamal bai'u aning pestine utawi dodolan iku mislur riba ngumpamane riba. Wa halallahu wa halalan ngalalaken sapa Allah al bai'a ing dodolan wa harrama lan ngaromaken sapa si Allah ar-riba ing riba. Faman mongko sapane wong ja'ahu kang nekani hu ing man apa mau izatun pitutur mir rabbi saking pangerane ja'ahu mir rabbi saking pangerane man ja'ahu fantaha mongko kari-kari mareni sapa siman falahu mongko iku kedue man ma utawi barang salafa kang wis dingin apa ya siman wa amruhu tai perkarane man ja'ahu iku ilallahi marang Allah wa man lan sing sapa wonge ada balik sapa siman faulai kang mongko iman iku ashabun nari wong kang duweni neraka hum utawi man ada fiha ing dalem nar iku khaliduna padha langgeng kabeh utawa syaribun kaya 117 misal wong-wong kang padha mangan riba iku besok tangine saking kubur ketuturan koyok wong kang dijongkrongake setan. Dawuh kang den turunaken iki sebabe amarga wong-wong kang padha doyan mangan riba iku padha nganggep yen adol tuku iku padha karo riba mungguh wenangi. Ing mongko sakbenere Allah taala ngalalaken adol tuku ngaromaken riba. Sing sapa wonge ketekanan pitutur saking pangeran ing kono nuli mareni barang kang wis kelewat tetep dadi hakik. Umpama Zaid adol gelang emas bobot 10 gram marang Umar kelawan rega 12 gram emas. Luyane kang 2 gram iki arane riba. Dene urusane dikundurake marang ngersane Allah taala. Lan sing sapa wonge balik maneh mangan riba sarana nyerupakaken riba kelawan bet jual beli wong iku golongane ahli neraka. Itu terjemah dalam bahasa Indonesia. Alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang makan riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaiton minal mas. Orang-orang yang makan riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Dzalika bi annahum. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan qalu mereka berkata innamal bai'u mislur riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha. Barang siapa orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya, fantaha lalu dia berhenti, falahu ma salaf, maka baginya apa yang diambilnya dahulu. Wa amruhu ilallah, dan urusannya terserah kepada Allah. Wa man ada, dan barang siapa yang mengulangi, mengambil riba lagi, faulaika ashabun nar, maka orang-orang itu termasuk penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Setelah ayat kemarin kita membahas tentang masalah sedekah, masalah infak. Kita membahas ayat masalah sedekah itu mulai ayat 201 sampai 274. 14 ayat kita membahas tentang sedekah. Nah, ayat niki dan ayat-ayat selanjutnya itu membahas tentang riba. Nopo definisi riba itu? Tentang Tafsir Al-Qurtubi dikatakan wa riba fil lughati azyadatu mutlaqan. Riba secara bahasa itu bermakna tambahan secara mutlak. Jadi secara bahasa riba itu maknanya tambahan secara mutlak. Nah, tentang tafsir Jalalain
tafsir yang sering dikaji oleh dunia pesantren dan itu dikatakan ar-riba wa huwa az-ziyadatu fil muamalati bin nuqudi wal mat'umati fil qadri awil ajali. Riba itu adalah tambahan ziyadah fil muamalati di dalam muamalah bin nuqudi dengan uang wal mat'umati dan bahan makanan fil qadri awil ajali. Bisa jadi tentang banyaknya, kadarnya, awil ajali atau waktunya. Jadi secara makna tambahan bisa di dalam muamalah atau bahan makanan, bisa tambahan itu karena kadarnya atau karena waktunya. Lah, itu bermakna secara bahasa. Sedangkan secara syariat, tentang tafsir Fathul Qadir itu diterangkan wa fi syar'i, menurut syariat yutlaku ala syai'ini, riba itu dibagi menjadi dua. Ala riba fadli, siji riba fadl, riba punjulan, riba luwean, riba fadl. Sing nomor loro wa riba an-nasi'ati, tambahan karena unsur penangguhan. Jadi insyaallah kalau jelaskan. Hasbama huwa mufassalan fi kutubil furu'i. Ini diterangkan oleh kitab-kitab furu'. Wa ghalibu ma kanat taf'aluhu al-jahiliyatu annahu idza halla ajruddin ajrudaini qala man huwa lahu liman huwa alaih. Adabnya orang jahiliyah, biyen adabnya orang-orang di masa jahiliyah niku lek teko waktune bayar utang. Terus sing ngutangi niku teko marang sing diutangi. Terus marang langsung wong sing ngutangi niku ngomong ngaten. At-taqdi amrudi. Awakmu bayar saiki utawa kon punjuli. Maksudnya kon punjuli iku gak bayar saiki, melewati waktu lagi tapi engko oleh tambahan. Jadi sing ngutangi niku moro nang sing diutangi ngomongi at-taqdi amrudi. Awakmu bayar saiki utawa awakmu memberi tambahan. Fa iza lam yaqdi zada miqdarun fil mali alladhi alaihi wa akhara lahu al ajala ila hinin wa hadza haramun bil ittifaqi. Lek wong sing utang wong mboten saged bayar, nggih. Mari ngono mereka minta ditangguhkan bayare. Wis bayare sak wulan kasae. Ketika dia meminta tambahan waktu, tangguhan waktu, terus mari otomatis sing ngutangi iku mang njaluk tambahan. Nah, wa hadza haramun bil ittifaqi. Ini haram secara mutlak. Ulama sepakat kalau itu haram. Pun iku definisi riba dan bahas masalah secara syariat tentang riba. Ini bahas tentang ayat. Alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang memakan riba. Tentang ayat ini Gusti Allah menggunakan redaksi ya'kuluna, memakan. Padahal orang itu tidak mesti memakan hasil riba. Bisa jadi membeli sesuatu yang bukan makanan. Nah, tengok ayat ini redaksi ayatnya Gusti Allah itu menggunakan redaksi kata ya'kuluna riba, ya'kuluna, bukan ya'khuzuna, cukup, atau yang tafiuna, atau memanfaatkan. Kenapa kok Allah niku menggunakan redaksi ya'kuluna, kok mboten yattakhizuna, ya'khuzuna, atau yang tafiuna? Sebab pada dasarnya seseorang yang melakukan praktek riba ketika mendapatkan tambahan dari riba niku pada dasarnya itu dibuat untuk makan. Dan itu terjadi nenggone istilah kita sehari-hari. Seandainya ana wong kok ditakoni, "Kamu kerja cek getune, digawe apa kerja cek getu-getu?" Jawabnya nopo? Untuk sesuap makan. Padahal saja ya kerja oleh bayaran gak digawe mangan tok, ya digawe tuku klambi, digawe sembarang karir, digawe nyelengi, digawe tuku sepeda dan lain sebagainya. Tapi ketika seseorang ditanya, "Lah kok awakmu kerja cek getune kaya ngono?" Untuk sesuap
nasi digawe mangan. Itu nopo yes, hal yang biasa, hal yang lumrah. Jadi makanya tenggone mriki dikatakan alladzina yakuluna riba, karena pada dasarnya orang yang berpraktek riba itu untuk makan. Pun. Nah, sing dimaksud tenggone alladzina yakuluna riba tenggone ayat ini tidak hanya orang yang ngutangi gawe tambahan nang, tidak. Wong sing nerimo yo termasuk alladzina yakuluna riba, saksine yo termasuk alladzina yakuluna riba, sing nyatet yo termasuk alladzina yakuluna riba. Jadi semua yang ikut dalam proses praktek riba, siapapun saja itu termasuk nanggone ayat alladzina yakuluna riba. Semuanya. Makanya Kanjeng Nabi ngantos dawuh la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Kanjeng Nabi itu melaknat orang yang memakan riba, wa muwakilahu yang memberi riba, wa syahidaihi dan dua saksi riba, wa katibahu dan orang yang mencatat riba. Wa qala dan Nabi berkata, Nabi bersabda, hum sawaun, mereka itu sama saja. Baik sing ngekei riba, sing nerimo riba, sing nyatet, sing saksi, kabeh iku padha dilaknat karo Kanjeng Nabi. Pun. Jadi yang termasuk penggone alladzina yakuluna riba ini tidak hanya yang memakan saja, tidak hanya yang menerima saja. Semua sing terlibat dalam proses riba itu termasuk penggone ayat niki. Lanjutannya ayat la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Jumhur ulama, ini semua tafsir, hampir semua tafsir itu berpendapat bahwasanya sing dimaksud tenggone ayat niki layak kumuna itu besok ketika bangkit di hari kiamat, bangkit dari kubur. Makanya tenggone tafsir Ibnu Katsir dikatakan aylayakumuna min kuburihim yaumal kiamah. Jadi besok ketika dino kiamat orang-orang yang makan riba itu tidak bisa bangkit dari kuburnya ketika hari kiamat. Ini pendapat Ibnu Abbas, orang-orang yang memakan riba ketika hari kiamat itu dibangkitkan dalam keadaan gila, majnunan, dalam keadaan gila. Ini menunjukkan bahwasanya betapa orang-orang yang memakan riba itu mendapat perlakuan yang sangat azab yang sangat pedih. Jadi ketika hari kiamat dibangkitkan, orang-orang itu tidak bisa berdiri. Ada yang mengatakan dia bisa berdiri tapi dalam keadaan gila. Nah, tenggone hadis yang memiliki tentang tafsir Ibnu Katsir dikatakan ada peristiwa hadis tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ibnu Abi Hatim dawuh haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah haddatsana Hasan bin Musa an Muhammad bin Salmah an Ali bin Zaid an Abi Salam an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataitu lailata usriya bi ala qaumin. Kanjeng Nabi dawuh saya itu menemui nekani ketika gini sih baterai entek iki cek. Kanjeng Nabi
Nanti dahulu ketika Kanjeng Nabi melakukan peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Kanjeng Nabi melakukan Isra, ketika Isra itu Kanjeng Nabi niku nekani sebuah kaum, kaum mungkin sih. Atau itu Lailata Usriya bi ala qaumin. Kanjeng Nabi ketika melakukan Isra itu Kanjeng Nabi menemui sebuah kaum butunuhum kal buyuti. Wetenge kaum niku gedene sak omah-omah. Menunjukkan saking besarnya perote. Perote niku bukan sekedar jemblung wonten tidak, tapi perote weteng niku gedene sak omah-omah. Fiha al-hayyatu tajri min khariji butunihim. Nanggone wetenge niku mang nggih ana ula mlebu teko njaba terus nang jerone wetenge wong niku mang, kaum niku mang. Jadi di Kanjeng Nabi ketika Isra itu menemukan seorang kaum yang mana perutnya niku besar-besar, saking gedene diibaratkan seperti rumah. Terus nanggone ula, nanggone wetenge niku mang ana ula mlebu teko njaba nanggone wetenge. Terus Kanjeng Nabi matur marang malaikat Jibril. Man haula iya Jibril. Sinten niku mang malaikat Jibril? Jibril menjawab, haulai akalatur riba. Orang-orang itu adalah orang-orang yang memakan riba. Jadi sing dimaksud nanggone la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Besok ketika hari kiamat. Ketika hari kiamat, ketika dibangkitkan dari kubur, orang-orang itu tidak mampu berdiri. Ada yang mengatakan dia mampu berdiri tapi dalam keadaan seperti orang gila pun. Ada juga yang berpendapat sing dimaksud layakumuna tengene ayat niki gak mane dina kiamat tidak. Tapi saiki nang dunya. Jadi tidak hari kiamat tapi saiki nang dunya. Kenapa dikatakan seperti itu? Soalnya mereka yang melakukan praktek riba itu hidupnya itu setiap harinya itu situasinya gelisah, tidak tentram, selalu bingung dan dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Baik yang memberi riba atau yang menerima riba. Sing ngekei riba, sing ngekei utangan riba niku mani. Dia setiap harinya niku pikirannya hanya materi. Nagih terus, tiap hari pikirannya nagih terus. Hidupnya hanya untuk materi. Sementara orang yang menerima riba, sing dihutangi, setiap hari bingung nyicili. Jadi layak umuman mengenai ayat ini tidak, menurut sebagian ulama, walaupun jumhur ulama berpendapat sing dimaksud nanggone dina kiamat, tapi ada yang berpendapat juga nanggone dunya iki. Sing ngekei riba, sing ngutangi kuyo pikirane materi terus bendino yo nagih, sing nerimo riba niku ya tiap hari bingung bayar bungane pun. Tanggone Tafsir Al-Misbah, karangan Profesor Quraisy, terlepas dari halal haramnya bursa saham, kalau kita mau melihat bursa saham, dengan ningali nanggone media, orang-orang yang melakukan praktek saham, jual beli saham, terlepas dari halal haramnya bursa saham itu hukumnya seperti apa. Tapi kalau kita lihat betapa hiruk pikuknya orang yang melakukan praktek jual beli saham. Niku saham mari dituku terus anjlok, niku langsung stres, langsung nyekelin ndas kabeh. Tapi ketika saham yang dijual memang langsung naik, dari langsung girangi gak karu-karuan, jingkrak gak karu-karuan. Lihatlah orang-orang seperti itu yang melakukan praktek jual beli saham, dari niku bingung koyok wong ketemplean setan. Si Profesor Quraisy dikatakan seperti itu. Jadi bisa saja sing dimaksud layak menggunakan ayat ini nanggone hari kiamat, dan itu menurut jumhur ulama ahli tafsir mengatakan seperti itu. Tapi ada juga yang berpendapat layak menggunakan ayat ini ya pas wae nanggone dunya niki. Pun kita lanjutkan.
Allazi yatakhabbathu syaitanu minal mas, orang-orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Jadi orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri ya, seperti orang-orang yang kemasukan setan terus kena penyakit gila. Kita sudah membahas bahwasanya layakumna mengenai ayat ini, jumhur ulama mengatakan itu ada tenggone besok ketika hari kiamat. Tapi yang perlu dibahas tenggone niki allazi yatakhabbathu syaitanu minal mas, lewat ayat niki ini menjadi dalil untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya jin itu tidak bisa mengganggu manusia. Enten sebagian golongan Islam, kaum Mu'tazilah, itu berpendapat bahwasanya jin tidak dapat mengganggu manusia, tidak dapat mengganggu jiwa manusia. Lek ono wong kerasukan jin, itu menurut sebagian paham itu bukan karena faktor jin yang mengganggu manusia, tidak, tapi itu hanya faktor alami saja. Nah, banyak kejadian di sekitar kita itu yang memang tidak bisa kita jelaskan secara sains. Walaupun orang-orang yang bergerak di bidangnya, di bidang sains, di bidang ilmu pengetahuan, itu selalu mencoba merasionalkan setiap kejadian yang di luar nalar. Kalau kalian mana? Di sekitar kita itu banyak sebenarnya terjadi sesuatu yang di luar nalar. Tapi orang-orang yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan itu selalu mencoba menjelaskan hal-hal tersebut secara rasional. Tapi tetap saja kita tidak bisa menerima. Sebab memang itu di luar nalar manusia. Contohnya nopo? Jadi kan tahu wong tak tahu roh monani ketemu wong sing kelebon jin. Kalau itu nanti enten rencang enten rencang niku nggak ada bojo. Rencang kalau jaler, otomatis bojone wedok. Bojone niku awake cilik, sangat kecil. Untuk ukuran wong wedok cilik, mungkin lebih tingginya tidak lebih dari 155. Awake ku. Tapi pada hari itu dari ketempelan jin sing nyekeli niku wis dicekeli siji-siji kabeh. Tangan dicekeli wong siji, tangan kiwa dicekeli wong siji, sikil yo dicekeli wong loro. Apa? Sirahe ana sing nyekeli. Dadi sak wong niku sing nyekeli wong 5. Wonge kuru wedok pisan. Tapi dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Iso ucul kaya ngoten niku. Iso ucul, padahal orangnya sangat kecil. Tapi ketemplean jin kaya ngoten iso mempunyai kekuatan yang luar biasa. Terus kula ditimbangi, untung kula pengen tahu ngaji ayat kursi. Jadi wis diwacana niku mawon wis bahas ayat kursi sing wingi insyaallah beres. Akhirnya nggih tahu jinnya niku man. Itu tidak bisa, itu orang mencoba menjelaskan secara sains. Orang-orang yang mempunyai pakar di bidang psikologi itu menjelaskan secara sains, tapi tetap saja kita susah untuk menerima. Jenengan nanti haji, hotel dulu, saat ini hotel-hotel sing ado-ado ini kata sing nyewa. Tapi ketika 10 tahun yang lalu, hotel-hotel yang ditempati oleh jamaah haji niku lek gak musim haji gak ono sing gawe. Biyen niku koyo ngoten. Kula niku 2015 haji, terus maten niku hotelnya sangat jauh. Hotelnya teng daerah Mahbajin mriku. Maten dugi terminal Mahbajin Tasik Melampang itu 10 menitan. Lah niku ketika musim haji disewa. Terus ketika mboten musim haji hotel itu kosong. Kalau saged membuktikan ketika 2016 kula umroh mboten musim haji, kula liwat mriku peteng dedeg. Bengi kula mriku, siang kula mriku, kalau sing nyawa sama sekali. Tapi ini kula tingali saniki nggih karena orang memang programnya Pangeran Muhammad bin Salman itu menerima umroh dengan jumlah yang besar. Saat itu masih hotel ado-ado mboten payu. Nggih, mboten masih ado-ado mboten payu. Nah, ini kan hotel sudah menyediakan bis, shuttle bis. Jadi lek biyen 10 tahun yang lalu
hotel haji itu hanya dipakai untuk musim haji. Dipakai 2 bulan, 10 bulan kosong. Apa yang ingin saya ceritakan? Ketika musim haji pada saat itu, tahun 2016 kejadian ini, karena dipakai hanya 2 bulan, selama 10 bulan itu kosong. Enten tiyang jamaah haji, wedok sampun sepuh, nanggoni hotel itu ketemplean jin. Akhirnya dia iso ngomong bahasa Arab. Padahal tuwek, sepun tuwek. Ketempelan jin iso ngomong bahasa Arab, dijak ngomong bahasa Arab itu sadar. Padahal dia tidak punya kemampuan menggunakan bahasa Arab. Wong gak tau merono yo kan, terus yo gak tau mondok nang gontor, gak tau mondok nang inti yang memakai bahasa Arab setiap hari, tidak. Tapi dia sangat lancar menggunakan bahasa Arab. Niku yo nopo dijelaskan secara sains. Ya wis paling gampang ya ketempelan jin Arab ngono ae wis. Ada memang hal-hal yang di luar nalar yang kita tidak bisa menjelaskan secara ilmiah. Contohnya mana? Ono arek biyen, zaman biyen, niku usum arek cilik disunat jin. Kira-kira saat ini wis tak sepuro usum saiki. Apa jin wis tak gelem nyunat sakniki bisa. Tapi biyen niku usum ono arek cilik disunat jin. Hasil sunatnya yo api. Mari disunat jin langsung iso melayu. Padahal biyen disunat calak iku gak iso langsung melayu. Tapi disunat jin iso langsung melayu, hasilnya yo api. Yo nopo cara menjelaskan secara sains? Ya paling gampang yo disunat jin ngono ae wis, itu paling gampang. Nggih ono ae sing mencoba menjelaskan secara sains. Orang-orang yang bekerja di bidang kedokteran, di bidang ilmu medis itu mencoba menjelaskan, tapi kita susah menerima. Wong ujug-ujug mari melayu pelayan, mari ujug-ujug disunat. Sing paling susah kita terima, niku apalagi di zaman yang seperti sekarang sudah modern. Niku beberapa waktu yang lalu, tenggoni beranda kirangan Amigi, kirangan FB, ada seseorang, tapi ini lazim, biar sering terjadi. Ono wong meteng, wis meteng 7 wulan, wis meteng gede marno bayi ini ujug-ujug ilang. Niku lak yo ono kejadian ngoten. Bahkan ketika sing kula waca niku janin itu sudah di USG. Ono janine. Di USG setiap bulan ada fotonya janinnya seperti apa. Tapi ketika usia kehamilan yang ke-7, janin yang di dalam kandungan itu tiba-tiba hilang. Bagaimana kita menjelaskan hal itu secara sains? Ya dokter ya iso ae menjelaskan secara sains. Tapi kita tidak bisa menerima, susah menerimanya. Artinya nopo? Nanggone ayat niki itu menunjukkan bahwasanya jin sing durhaka, sing setan itu bisa mengganggu manusia. Contoh sing mencoba dijelaskan secara sains, ono wong mati sudah ratusan tahun lamanya, sudah puluhan tahun, ternyata jenazahnya masih utuh. Niku kan nggih secara sains wong lek wis mati sekian hari, sekian tahun itu sudah hancur lebur, jenazah itu akan rusak. Tapi ono cerita kata terjadi di sekitar kita, wong mati sudah sekian tahun lamanya, jenazahnya masih utuh. Itu tidak bisa dijelaskan. Nggih, orang-orang sains mencoba menjelaskan. Biar niku mungkin ketika hidup dia sering makan zat-zat tertentu sehingga jenazahnya bisa awet. Tapi kan susah kita menerima hal itu. Jadi lewat ayat ini membantah tuduhan, anggapan orang-orang yang menganggap bahwasanya jin itu tidak bisa mengganggu manusia. Lanjutannya ayat, zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang melakukan praktek riba ketika ayat ini turun, ketika ayat ini sudah turun, orang-orang itu yang dimaksud wong-wong tadi adalah orang-orang kafir, itu menganggap jual beli itu sama dengan riba. Kalau contoh, kenapa mereka beranggapan jual beli itu sama dengan riba? Siji,
Wong lek jual beli, misalnya barang rego 1 juta, tuku nang nggone grosir terus didol 1 juta 100 misalnya. Itu mereka beranggapan riba ya padha karo jual beli. Ono uang utang, tak utangi 1 juta, bayari 1 juta 100. Apa bedanya dengan jual beli? Jadi mereka menganggap riba itu sama dengan jual beli. Tentu substansinya beda. Nanggone jual beli ada proses aktivitas orang menjual, ada aktivitas orang membeli, tapi nang riba kan tidak. Nanggone jual beli itu bisa jadi ada untung, ada rugi. Wong dodolan kan ya gak mesti untung, bisa jadi rugi. Tapi pada akad riba, orang yang praktek riba, sing ngekei pasti untung, sing menerima riba pasti untung. Jadi tidak sama. Wong-wong yang menganggap riba itu sama dengan jual beli, tidak. Jual beli itu tidak sama dengan riba. Maksudnya seperti itu. Jadi orang-orang kafir itu menganggap jual beli itu sama dengan riba. Padahal lanjutannya ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Nah, terus niki sing perlu kula jelasaken tadi dawa gedhi. Pada saat praktek zaman jahiliyah dulu, riba niku wong-wong sing sugih maringi orang-orang yang kaya yang mempunyai uang itu memberi hutang kepada orang-orang miskin, memberi hutang kepada orang-orang miskin. Terus wong miskin memang gak duwe apa-apa, hutang terus digawe mangan, terus bayare berlipat-lipat. Bahkan teng tafsir Al-Misbah itu dikatakan, tafsir Al-Misbah, ketika praktek zaman jahiliyah dulu, jangan bayangkan riba itu bunganya sekian persen. Teng tafsir Al-Misbah itu dikatakan sampai 100 kali lipat ketika zaman itu. Betapa kejamnya orang yang menghutangi dengan praktek riba. Ono wong sugih, terus ono wong gak duwe butuh duit, sangat butuh duit karena dia tidak mempunyai uang buat makan. Mari ngono dhek utang nang wong sing sugih, dikei ambek wong sing sugih niku tapi dibungai sampai 100 kali lipat, tidak 0, atau 30% tidak. Tapi sampai 100 kali lipat, bahkan sampai 200 kali lipat. Wong butuh gawe mangan kok ditarik, dicekik sakmono gedene. Jadi dulu praktek riba itu seperti itu. Ono wong sugih, duit akeh, wong melarat gak duwe duit, butuh gawe mangan, terus njaluk utang nang gone wong sing sugih, tapi kok punjulane sangat banyak. Kan kejam sekali wong sing berarti sing duwe duit niku ngutangi tapi punjulane sakmono akeh. Lah, lalu zaman berganti. Ini kan sudah 1450 tahun yang lalu. Zaman berganti, kemudian semakin modern, lalu muncullah lembaga yang bernama bank. Ketika zaman Kanjeng Nabi, ketika zaman sahabat, bank itu gurmono. Bahkan ketika zaman Nabi, bank itu belum ada. Riba jelas haram, tapi apakah bunga bank itu termasuk riba? Ulama tidak sepakat kalau bunga bank itu termasuk riba. Perlu kalau sampaikan, sebab konsekuensinya niku lek pancen Anda berpendapat kalau bunga bank itu riba, maka kita yo ojo duwe ATM, ojo bayar gawe kris. Bunga bank itu ojo duwe rekening. Kalau kita berpendapat bunga bank itu haram loh nggih. Otomatis ya ojo gawe bank sih wong haram. Maka dari niku kalau kita membahas masalah bunga bank, itu kita tidak bisa merujuk pada kitab-kitab salaf. Kita tidak bisa merujuk pada kitab-kitab kuno, sebab pada saat itu bank itu durung ono.
Sehingga kita harus merujuk pada kitab-kitab kontemporer, pada ulama-ulama yang hidup di zaman modern. Dan menurut sebagian ulama, sebagian besar ulama modern, menurut Yusuf Al-Qaradawi, menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, singarang tafsir Al-Munir, karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ini berpendapat bahasanya bunga bank itu termasuk riba. Jadi bunga bank itu haram. Tapi yang penting berpendapat Syekh Ali Jum'ah, Syekh Syed Tontowi. Syekh Syed Tontowi ini Grand Mufti Al-Azhar Kairo, Universitas Al-Azhar Kairo. Kedudukan yang paling tinggi tenggoni Al-Azhar saat itu. Menurut Syekh Ali Jum'ah, menurut Syekh Syed Tontowi, bunga bank itu tidak sama dengan riba. Jadi hukumnya boleh. Jadi ono ulama sing ngarono, tapi ono ulama sing menghalalkan, membolehkan. Masalahnya nopo? Karena zaman dulu tidak ada lembaga yang bernama bank. Lah, bank niku sebuah lembaga sing duwe bangunan, sing duwe karyawan, sing duwe berupa karyawan teller, CS, terus satpam dan lain sebagainya, ono ATM yang berkembang di mana-mana, berada di mana-mana, yang otomatis membutuhkan biaya. Jadi menurut sebagian ulama, kata Syekh Ali Jum'ah, Syekh Tontowi, bunga bank itu tidak sama dengan riba. Hukumnya boleh. Sebab zaman dulu tidak ada sebuah lembaga yang seperti bank. Biyen itu praktek riba itu personal. Jadi lek personal niku sing gak oleh. Jadi kok ana wong ngutangno, wong dhewe, wong ijen, kok ana ngutangno nang ngene kancane, tapi kok bayare kudu punjul, maka itu namanya riba. Lek person to person, orang nang ngene orang, itu sepakat riba. Prakteknya memang zaman dulu seperti itu. Prakteknya zaman dulu itu memang seperti itu. Ono wong sugih ngutangi nang ngene wong sing gak duwe. Kan saiki mboten. Wong sing utang nang ngene bank iki saiki sing duwe duit. Justru lek gak duwe duit gak iso utang nang bank sampean. Kan pasti ono ditakoni, disurvei, kerjae apa, penghasilannya piro, ngajokno. Kalau kita penghasilan UMR ngajokno nang terus gak duwe apa-apa, ngajokno nang ngene bank 500 juta gak kena diterima. Jadi ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat haram. Dan Nahdlatul Ulama sejak berdiri tanggal 31 Januari tahun 1926, hampir secara Masehi sudah hampir 100 tahun, tapi secara Hijriyah ini sudah lebih dari 100 tahun. Lahirnya secara Hijriyah ini 16 Rejab tahun 1344 Hijriyah. Dan itu 1444 5 tak 6 di sana. 6 ya. Itu sudah 100 tahun lebih. Ya ini pas wae 100 tahun kan wong-wong padha nang ngene gor Sidoarjo tahun yang lalu. Nahdlatul Ulama kan berdirinya tahun 1926 sampai saat ini itu ketika muktamar, ketika munas, niku membahas masalah bunga bank itu sampai 7 kali. Membahas bunga bank NU ini membahas bunga bank itu sampai 7 kali. Kalau catat sejak berdirinya NU tahun 1926, niku tahun muktamar NU yang kedua, itu tahun 1927 itu sudah dibahas tentang masalah bank. Sebab ketika niku bunga bank itu masalah yang sensitif. Muktamar NU yang ke-12 tahun 37 niku dibahas tentang bunga bank. Muktamar NU yang ke-14 tahun 39 itu juga dibahas tentang bunga bank. Sebelum Indonesia merdeka, NU itu sudah 3 kali membahas tentang bunga bank. Setelah Indonesia merdeka, NU membahas lagi tentang bunga bank. Muktamar NU yang ke-20 tahun 57, Muktamar NU yang ke-25 tahun 71,
Munas Alim Ulama NU tahun 87 teng Cilacap. Munas Alim Ulama NU tahun 92 nang Bandar Lampung. 7 kali NU mengadakan muktamar, mengadakan Munas Alim Ulama, mengadakan Bahsul Masail. Apa hasil Bahsul Masailnya? Bahsul Masail muktamar NU. Bahsul Masail Munas Alim Ulama NU 7 kali, baik muktamar atau Munas Alim Ulama. Niku tidak sepakat kalau bunga bank itu termasuk haram. Diperinci hukumnya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan syubhat. Jadi ya dikei pilihan, ono sing ngomong haram, ono sing ngomong oleh halal, ono sing ngomong syubhat. 7 kali selama muktamar itu tidak ada sepakat bunga bank itu haram. Oke, tentu konsekuensinya itu sangat luas sekali. Kalau kita mengharamkan bunga bank itu memang otomatis jangan membuka rekening nanggone bank. Kulo mempunyai beberapa teman yang bekerja di tentang ekonomi, tentang perbankan. Terus si konco-konco sebenarnya bank-bank syariah ya padha karo bank-bank konvensional. Cuman istilahnya sing siji. Kulo mboten mendalami ilmu masalah itu, tapi menurut teman-teman seperti itu. Malah nemenan bank syariah timbangannya bank konvensional. Istilahnya itu sing seperti koyo-koyo syariah. Jadi lek sing meyakini bunga bank itu sama dengan riba, ya monggo silakan. Tapi yang meyakini siji bunga bank siji karo riba kan lembaga itu, dia mboten ngomong silakan. Tapi yang syubhat meyakini iki gak jelas iki hal haram, berarti syubhat. Ya sah-sah saja. Yang jelas riba ini jelas harami, tapi bunga bank apakah sama dengan riba itu masuk masalah khilafiyah. Ulama berbeda pendapat. Jadi ingatan itu, orang jelas riba itu haram, tapi bunga bank itu termasuk riba, apakah riba bunga bank itu ulama berbeda pendapat. Nah, kebanyakan di antara kita niku ya rada kepanjut kadang-kadang. Kadang-kadang berharap gak gelem moh utang nang bank karena berpendapat utang nang bank itu riba. Marno utang nang ngene koncone, utang 10 juta, nyaure 3 tahun dibalekno 10 juta. Kan yo kebacut. Gak gelem ngekeki punjulan karena engko takut riba. Saya ini duit 10 juta 3 tahun yang lalu, ya iso digawe tuku emas 13 gram. Saya ini wis gak iso digawe tuku emas 10 gram. Apa bandingannya seperti itu? Kadang-kadang kita memang gini memang kebacut, wis utang koncone 10 juta tapi nyaure 3 tahun. Untung-untungan kon tak sahur. Lah kan sing utang gak disaur tambah nemen maneh. Artinya apa? Kadang-kadang niku kita ini pada prakteknya itu tidak bisa dibenarkan juga. Utang nang ngene konco terus nyaure lo suwe, nyaure podo. Ya kuduke punjulono. Itu tidak termasuk riba selama tidak ada syarat. Kecuali ono syarat nang ngene awal itu termasuk riba. Tapi lek personal, aku utang 10 juta. Oke. Terus malah ternyata gak iso nyaur, kan iso nyaur 10 tahun 3 tahun kemudian, 10 tahun kesuwen. 3 tahun kemudian, cara nyaur ini ojo nyaur 10 juta, ya munjulon. Sebab tidak ada syarat ketika terjadi hutang piutang. Lanjutannya ayat. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma syaraf wa amruhu ilallah. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datangnya larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Ayat ini menjelaskan bahwasanya hukum riba nanggone ayat ini tidak berlaku surut. Maksudnya tidak berlaku surut ini seperti ini. Ketika ayat ini turun, orang-orang yang melakukan
praktek riba, niku otomatis duit kan ono. Ketika ayat ini turun, orang-orang yang melakukan praktek riba itu uangnya masih ada. Uangnya itu mungkin masih direncanakan untuk menggunakan hal-hal yang lain, bukan tuku. Lek ayat ini turun, bukan tuku jaran, bukan tuku unta, bukan bangun omah. Lah, ketika ayat ini turun, terus duit ribanya itu masih ono, maka uang itu boleh digunakan, gak usah dibuat. Maksudnya kaya ngoten. Jadi ketika ayat ini turun, duit riba niku ono gak usah dibuat, tetap gayen. Walaupun itu dari praktek riba. Jadi ayat ini membolehkan menggunakan hasil yang telah mereka peroleh dari hasil riba, tapi itu adalah yang terakhir kalinya. Wis, fantaha, wis cukup, ojo baleni maneh. Jadi ketika ayat ini turun, ono wong sing ngeriba, jek ono duweke sing hasil riba itu gak usah digua, gayen gak apa-apa. Maksudnya gitu. Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tapi lek ono wong sing mengulangi setelah ayat ini turun. Ayat ini turun mengharamkan riba. Kok diulangi maneh dia melakukan praktek riba. Faulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Ulama berbeda pendapat tentang maksud kekal dengan ayat ini. Tanggung tafsir Asy-Sya'rawi, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dawuh al-bai'u mislu riba wa naqasta fi hurmati riba wa aradta an tahlilahu kal bai'i faqad kharajta an dinil Islam. Kok ono wong ngomong, jual beli itu seperti riba. Terus kita membahas keharaman riba, terus kita ingin menghalalkan riba seperti halnya jual beli. Wis jelas-jelas ayatnya jelas. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Sudah jelas-jelas seperti itu, kok kita membahas masalah jual beli itu halal, terus kita menyamakan dengan riba itu dengan jual beli. Faqad kharajta an dinil Islam, maka sungguh kamu keluar dari agama Islam. Wa hina takhruju an dinil Islam falakal khuludu finnar. Lek wong wis metu teko Islam, maka tempatnya adalah kekal di dalam neraka. Jelas haram riba itu, kok mbok halalno. Menghalalkan sesuatu yang haram itu telah kufur. Dengan tafsir Al-Qurtubi dikatakan seperti itu. Kok ana wong menghalalkan sesuatu yang haram, maka dia telah kufur dan dia tempatnya adalah di neraka. Tapi ada yang berpendapat tidak seperti itu. Menurut Ibnu Atiyah tafsir Al-Qurtubi itu dikatakan, lek pancene orang kata khulud, kata kekal, khalidina, kata fiha khalidun, lek ditujukan kepada orang kafir, itu kekal secara abadi, secara hakiki. Jadi kekal selama-lamanya. Tapi lek nanggone wong sing Islam, khalidin itu dimaknani majazi. Jadi maksudnya itu bukan kekal selama-lamanya, tidak, tapi sangat lama. Jadi ada yang berpendapat, enggak, masih wong Islam melakukan praktek riba, dia tidak kekal di neraka, dia hanya khalidun itu hanya ungkapan majazi, itu menunjukkan tidak kekal selama-lamanya, tidak, tapi itu menunjukkan betapa lamanya dia tenggone neraka. Lewat ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Tapi lek bunga bank ulama berbeda pendapat. Dan aku sampun jelaskan tentang perbedaan pendapat di antara para ulama tentang bunga bank. Kita bisa mengambil salah satu dari 3 pendapat tersebut. Pun jika semata mungkin kita diketahui manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair. Wa la taj'alna iyyahu min ahli syarri wa dhir. Allahumma ja'alna wa iyyahu min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.